bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. 가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic Saya akan membahas materi tentang psikologi pendidikan. Adapun submateri yang akan kita bahas yaitu definisi psikologi pendidikan. Yang kedua adalah tujuan psikologi pendidikan. Yang ketiga adalah ruang lingkup psikologi pendidikan. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche yang artinya jiwa, sedangkan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Nah, secara etimologis, kata psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejala, proses, maupun latar belakangnya. Adapun psikologi menurut para ahli, yang pertama adalah Sigmund Freud 1923 yang berpendapat psikologi adalah ilmu tentang alam bawah sadar, sedangkan menurut Plato dan Aristoteles, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hakikat jiwa dan mempelajari proses dari awal hingga akhir. Psikologi telah merambah ke berbagai aspek kehidupan manusia, jauh melampaui ranah akademis semata. Teori-teori dan hasil riset psikologi telah diaplikasikan secara luas dalam berbagai lapangan kehidupan seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, proses pembelajaran, industri, perdagangan, sosial kemasyarakatan, politik, dan bahkan agama. Psikologi memiliki 3 fungsi sebagai ilmu, yaitu yang pertama mampu menjelaskan apa, bagaimana, dan mengapa tingkah laku itu terjadi. Hasilnya penjelasan berupa deskripsi atau bahasan yang bersifat deskripsif. Yang kedua itu memprediksikan, yaitu mampu meramal atau memprediksikan apa, bagaimana, dan mengapa tingkah laku itu terjadi. Hasil prediksi berupa prognosa, prediksi, atau estimasi. Dan yang ketiga adalah pengendalian, yaitu mengendalikan tingkah laku sesuai dengan yang diharapkan. Perwujudan berupa tingkah laku yang sifatnya preventif atau pencegahan, intervensi atau treatment, serta rehabilitasi atau perawatan. Pendidikan adalah sebuah proses yang kompleks dan multidimensi yang memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh. Tujuan utama pendidikan adalah 1. Mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan individu untuk hidup mandiri dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Yang kedua adalah mempersiapkan individu untuk menghadapi berbagai tantangan dan peluang di masa depan. Yang ketiga adalah membentuk individu yang berkarakter dan berjiwa. Psikologi pendidikan merupakan sebuah ilmu yang khusus mempelajari kejiwaan pada masyarakat pendidikan, baik dari mulai input, proses, sampai dengan output, bahkan outcome. Kesuksesan maupun kegagalan masyarakat pendidikan dapat dilihat lebih khusus dari proses itu semua. Adapun pengertian psikologi menurut para ahli, yang pertama adalah Casey Winterington berpendapat bahwa psikologi merupakan faktor-faktor dan proses-proses sistematis yang berhubungan dengan input, proses, dan output, bahkan outcome pada pembentukan jati diri manusia seutuhnya. Sedangkan menurut Lester G. Crow and Alice Crow berpendapat bahwa psikologi pendidikan dapat dipandang sebagai ilmu pengetahuan praktis
yang berguna untuk menerangkan belajar untuk menerangkan belajar sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan secara ilmiah dan fakta-fakta sekitar tingkah laku manusia. Dan psikologi pendidikan memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah memahami perilaku belajar siswa. Psikologi pendidikan bertujuan untuk memahami bagaimana siswa belajar, apa yang memotivasi mereka, dan bagaimana mereka mengatasi kesulitan belajar. Yang kedua adalah meningkatkan pembelajaran. Psikologi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga adalah membantu siswa mencapai potensi sepenuhnya. Psikologi pendidikan bertujuan untuk membantu siswa mencapai potensi sepenuhnya dengan memahami kebutuhan belajar mereka dan dengan menyediakan dukungan yang mereka butuhkan untuk sukses. Yang keempat adalah meningkatkan motivasi belajar siswa. Psikologi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi motivasi belajar dan dengan mengembangkan strategi yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kelima adalah membantu guru dan pendidik menjadi lebih efektif. Psikologi pendidikan bertujuan untuk membantu guru dan pendidik menjadi lebih efektif dengan menyediakan mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk memahami dan mengajarkan siswa mereka. Ruang lingkup psikologi pendidikan terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah perkembangan dan belajar. Psikologi pendidikan mempelajari berbagai tahap perkembangan individu, termasuk perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Pendekatan ini mencakup teori-teori perkembangan seperti teori Piaget yang menjelaskan bagaimana anak-anak memahami dunia sekitar mereka dan bagaimana proses belajar berlangsung sesuai dengan tahap perkembangan. Yang kedua adalah motivasi. Motivasi adalah faktor kunci dalam proses psikologi pendidikan, mengkaji berbagai motivasi intrinsik dan ekstrinsik, serta bagaimana motivasi dapat dipengaruhi oleh lingkungan belajar, tujuan, dan harapan siswa. Yang ketiga adalah kognitif. Aspek kognitif dalam psikologi pendidikan berkaitan dengan bagaimana siswa memproses pendidikan dan mengambil informasi. Yang keempat adalah emosi. Emosi memainkan peran penting dalam belajar. Psikologi pendidikan mempelajari bagaimana emosi dapat mempengaruhi motivasi dan kinerja akademik. Misalnya, emosi positif seperti kebahagiaan dan rasa kepercayaan diri dapat meningkatkan keberhasilan belajar, sementara emosi negatif seperti kecemasan dapat menghambatnya. Dan yang kelima adalah diferensi individual. Setiap siswa pasti memiliki karakter unik yang mempengaruhi cara mereka belajar. Nah, psikologi pendidikan mengkaji perbedaan individu dalam aspek seperti gaya belajar, minat, dan kemampuan. Pendekatan diferensiasi